Kita ke informasi pertama, jelang libur Hari Raya Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta menerbitkan instruksi gubernur serta seruan gubernur tentang pengendalian masyarakat. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya pengendalian klaster libur akhir tahun. Adanya edaran Ingub dan juga Sergub ini merupakan antisipasi ekstra dari pemerintah provinsi menghadapi musim liburan yang berpotensi memperluas penyebaran virus COVID-19. Dan dalam instruksi Gubernur nomor 64 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian, selain mengatur mengenai kapasitas pekerja dalam kantor, yaitu sejumlah 50%, juga diatur mengenai pengetatan jam operasional pelaku usaha dan juga hiburan, kegiatan keamanan dan mobilitas penduduk keluar masuk Jakarta. Ditambah dalam seruan Gubernur nomor 17 tahun 2020 tentang pengendalian masyarakat juga menekankan mengenai pembatasan kegiatan di luar rumah. DKI Jakarta memberlakukan kebijakan jam kerja untuk aparatur sipil negara dan juga swasta. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Hemas Sikolitikta. Ya, selamat pagi menjelang siang Hemas. Seperti apa penerapan pembatasan jam kerja di DKI ini? Ya, selamat pagi Maggie dan Sarah. Dapat saya informasikan bahwa untuk betul tadi yang disampaikan sebelumnya untuk instruksi dari gubernur dan juga seruan gubernur yang telah dikeluarkan kemarin, mulai hari ini di tanggal 18 Desember tahun 2020 kembali dilakukan pengetatan untuk jumlah atau kapasitas para pekerja yang di dalam kantor, yaitu sebanyak 50% dari kapasitas yang seharusnya. Dan hal ini merupakan salah satunya adalah respon terhadap seruan atau instruksi begitu dari Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menyarankan untuk kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan jumlah pekerja di sekitar 75%, namun dalam instruksi dan seruan gubernur tersebut kali ini diterapkan untuk para pekerja yang melakukan work from office atau melakukan pekerjaan dari kantor, yaitu sebanyak 50%. Namun di luar adanya pengetatan jumlah pekerja tersebut juga diatur mengenai pemberlakuan jam kantor yang juga dibatasi, yaitu pada pukul 19 setiap harinya. Dan hal ini dilakukan mulai dari tanggal 18 Desember ini hingga nanti tanggal 8 Januari 2020. Namun khusus untuk tanggal 24 hingga tanggal 27 nantinya pembatasan juga akan terus dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, Sarah dan Maggie, dapat saya katakan bahwa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri juga menyebutkan bahwa biasanya menjelang akhir tahun, menjelang pergantian tahun ini, pekerjaan dari para ASN maupun PNS yang ada di pemerintah provinsi juga semakin berkurang. Tetapi untuk pemberlakuan untuk 50% itu sendiri dimaksudkan untuk berkesempatan untuk para pekerja agar melakukan penyelesaian pekerjaan di akhir tahun ini. Dan selain itu juga adanya pemberlakuan pengetatan jumlah pekerja ini juga ada pengetatan untuk jam malam untuk para pelaku usaha dan hiburan, di mana untuk pelaku usaha dan hiburan selain tetap memperketat jumlah para tamu atau para pendatang seperti pusat perbelanjaan atau di tempat makan di luar umum, begitu itu sekitar 50% masih diterapkan. Juga untuk jamnya sendiri diperlakukan maksimal pukul 21 dan nantinya di tanggal 24 hingga tanggal 27, dan untuk tanggal 31 Desember hingga tanggal 3 Januari semakin diperketat, hanya diperbolehkan sampai pukul 19 saja. Dan selain itu juga tadi saya melihat di sini untuk pekerja masih bekerja dengan normal, masih tetap adanya pelakuan atau pengecekan rapid untuk para pekerja yang ada di sekitar Balai Kota DKI Jakarta, tentunya dengan jumlah yang terbatas. Lalu juga tadi ada upacara untuk para pamong praja yang akan melakukan pengetatan atau melakukan pengamanan di sekitar Balai Kota dan juga tempat lainnya, tetapi juga adanya pengecekan terhadap pendatang atau dapat dikatakan sebagai antisipasi adanya para pendatang di luar Jakarta, karena kita ketahui juga dalam instruksi gubernur dan seruan gubernur itu juga ada
pengetatan untuk para pendatang, orang-orang yang akan datang ke Jakarta tidak lagi hanya perlu melampirkan hasil rapid test, tetapi juga harus melampirkan hasil swab antigen minimal, dan itu juga dilakukan untuk para pedagang yang datang dari luar Jakarta, dan itu tadi yang dilakukan apel para pamong praja yang ada di Balai Kota DKI Jakarta. Lalu untuk para pekerja di luar itu juga bekerja seperti biasa, dan ini diharapkan dapat kita ketahui bahwa untuk penularan COVID-19 di Jakarta sendiri khususnya juga masih sangat tinggi, sehingga diharapkan dengan adanya pengetatan ini dapat mengurangi penyebaran dan dapat segera tertangani untuk klaster yang kita antisipasi, yaitu nanti untuk libur akhir tahun. Maggie dan Sarah. Lalu Hemas, apakah ada sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang melanggar? Baik, untuk sanksi yang dikenakan tentu saja untuk para aparat, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama juga dengan para aparat dari polisi dan TNI untuk memberikan peringatan dan sebagai instruksi serta seruan gubernur ini juga sebagai payung hukum dari adanya ketentuan pengetatan aktivitas sosial maupun aktivitas kantor yang diberlakukan mulai pada hari ini 18 Desember 2020. Lalu untuk sanksinya sendiri mungkin belum disebutkan secara jelas apa, tapi yang jelas itu adalah dalam seruan tersebut dikatakan bahwa untuk hal ini tentu ada kerjasama dengan TNI dan Polri. Diharapkan para dari berbagai sektor usaha maupun perkantoran juga dapat bekerja sama dengan apa yang sudah diserukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga langkah-langkah untuk penanganan serta pencegahan adanya klaster baru nantinya di akhir tahun baru juga dapat kita lakukan bersama. Dan hal ini juga mengantisipasi kenapa hanya diberlakukan 50% untuk pekerja perkantoran, juga sebagai antisipasi adanya pengambilan cuti tahunan oleh para pekerja yang biasanya memang dilaksanakan sebelum kita menghadapi pandemi ini. Kita biasanya melakukan cuti akhir tahun, dan hal ini diantisipasi dengan adanya WFO tersebut, sehingga hal ini juga sebagai langkah pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap para pekerjanya, baik dari segi pemerintahan maupun di berbagai sektor lainnya. Maggie dan Sarah. Ya, semoga kebijakan Pemprov DKI Jakarta juga bisa menekan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Hemas atas laporan Anda dari Balai Kota.